Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai saya akan mari ajak seluruh pemirsa ya, biar tadi tidak terlalu serius, kita lihat mari kita lantunkan salawat yang mungkin semua sudah pada tahu ya, ungkapan harapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيب رحمة الهادي القريب حديثك النحر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ahsantum Maulana. Al-Mukarram wal Muhtaram ya Haji Zuri Misrawi, atalallahu umarakum wa ajalakum fi jami'us syu'un wal umur minal faizin, amin Allahumma amin. Al-Mukarram wal Muhtaram akhina al-mubajjal al-kabir ya Haji Miftah Fauzi Rahmat, barakallahu fi umurikum wa ja'alakum minal mahbubin, amin Allahumma amin. Wa akhi al-karim Gustino Brasco, kanallahu ma'akum wa haqqaqa umniyatikum at-tayyibah wa razaqakum al-huda wa tuqa wal afaf wa ja'alakum min ibadihil muqarrabin, amin Allahumma amin. Saudara-saudariku, sahabat Islam Rahmat TV yang kami cintai, ya, tadi sudah saya lantunkan ya salah satu qasidah yang masyhur di masa kini ya. Ya mungkin para pemirsa banyak yang sudah hafal ini. Ya, itu indah sekali qasidah tersebut, masyhur. Tapi sedikit saya akan ambil satu bait yang dibacakan tadi, di mana disebutkan bahwa padatka ruhi ya Habib, wahai sang kekasih Rasulullah ya, jiwaku kujadikan sebagai fidyah pada engkau. Jadi kalimat ini saya ambil saja
dan kemudian di bagian akhirnya biqurbika ruhut tatib, dekat dengan engkau itu ruh jiwa itu mentatib, menjadi bagus, menjadi baik, ya, menjadi yang sangat disukai. Ya rahmatan lil alamin, wahai sang rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah di sini juga di Islam Rahmat TV ada rahmat, masya Allah, yaitu Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Alhamdulillah kita di Islam Rahmat TV juga ada rahmatnya, dan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan bagian dari tujuan Nabi SAW diutus, yaitu rahmatan lil alamin, masya Allah. Nah, pemirsa yang berbahagia, tema kita luar biasa bahwa kaum milenial harus mewaspadai doktrin kaum teroris. Tadi penyampaian dari Kiai Miftah, masya Allah, bahwa kita jangan terlalu serius, ya. Kalau terlalu serius akan bisa berdampak kepada bisa bom bunuh diri, ya. Karena hidup yang serius itu akan apa? Akan membuat orang selalu tegang. Kalau tegang itu ya bisa berdaya ledak, ya. Itu harus diwaspadai. Dan dari Kiai Zuhair Misrawi tadi menyebutkan harus menuntut ilmu. Masya Allah, ya, dua-duanya itu merupakan memang cara untuk menjauh. Jadi yang pertama, hidup jangan terlalu serius, ya, jangan terlalu tegang, harus rileks supaya apa? Supaya bisa kita berpikir dengan baik. Karena orang yang tegang itu tidak bisa berpikir dengan baik. Dan kemudian orang yang tidak berilmu pun itu akan mudah untuk ditipu. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa untuk orang yang tidak berilmu itu ya dia akan susah untuk menentukan arah hidupnya. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan bahwa kita yang keluar dari negeri kita, dari rumah kita, menuju tempat menuntut ilmu, kita itu fisabilillah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilm, fahuwa fisabilillah. Bahwa siapa yang keluar dari negerinya, dari rumahnya, ya, untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berada di jalan Allah Ta'ala itu dia menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu salah satu ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu ya fariidah, ya fardu, ya diwajibkan bagi setiap muslim, ya, muslimin wal muslimat juga, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, semua kita disuruh untuk menuntut ilmu itu. Nah, sekarang, ya, kalau berhubungan dengan bahaya teroris tadi, saya ingin sampaikan sini bahwa ada 3 hal yang sering orang bicarakan tentang keilmuan itu, terutama dalam keagamaan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Jadi pertama adalah akidah, syariat, akhlak. Ini penting sekali. Mengapa? Karena ini saling terkait. Mengapa? Akidah benar, syariat benar, insya Allah akhlak baik. Ya. Tapi misalkan akidah dirasa benar, syariat dirasa benar, akhlak tidak baik, berarti ada yang salah. Sebab apa? Karena yang ini saling terkait 3 hal ini. Kebanyakan yang kita lihat itu adalah akidah terlalu sering dibicarakan, syariat terlalu sering dibicarakan, pada akhirnya muncul perasaan-perasaan bahwa saya benar, saya yang paling tepat, saya yang paling sesuai. Boleh saja saya katakan misalkan begini, akidah masing-masing dalam akidah itu tentang Allah Ta'ala saja. Wow, kalau kita lihat di YouTube itu sendiri, ada satu kata yang sering diperdebatkan yang tidak kunjung selesai. Masalah istawa, ya, istiwa. Itu saja tuh berkepanjangan, tidak selesai-selesai. Padahal sebetulnya yang seperti itu bukan untuk disengketakan. Ya, apalagi saling menjatuhkan dengan itu. Terlalu sering itu akhirnya, ya, yang tadinya biasa saja, kemudian terlalu sering dibicarakan, muncul rasa benci. Ya, apalagi saling menjatuhkan dengan menyampaikan dalil-dalil ini, dalil saya itu, dalil ini yang tepat. Ini hindari. Karena apa? Semua itu berawal dari hati. Jadi akidah, ya, akan kalau terlalu sering dibicarakan dan terlalu diperselisihkan, itu akan sampai kepada wilayah hati. Oleh karenanya pemahaman masing-masing, ya, tentang Allah Ta'ala saja itu paling tidaklah kalau sudah seperti itu, dia kalau bahasa Sunda kekeh, ya, tidak mau mundur, ya, memang seperti itu, akui saja ke orangnya seperti itu. Hanya saja ya syariat tetap sama,
Akidah tetap Allah Ta'ala tetap sama, ya. Kemudian syariat tetap sama. Nah, yang bermasalah adalah ini akhlak. Nah, dari mana kita bisa mengetahui tadi? Kalau akhlak ini ada masalah, berarti ada yang keliru dengan akidah. Dan bukan akidahnya, pemahaman tentang akidah itu, tentang Allah Ta'ala itu. Karena ajaran Islam itu ajaran yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ini harus seiring sejalan. Akidah, syariat, dan akhlak itu harus sejalan. Jadi akidah, syariat, akhlak harus sampai kepada rahmatan lil alamin. Akidah katanya bagus, benar. Syariat katanya bagus, tetapi akhlak tidak baik, itu berarti belum. Ya, itu masih ada masalah di situ. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahwa aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi akhlak ini. Jadi kalau orang pintar sudah banyak. Orang yang pandai membicarakan akidah banyak sekali. Syariat luar biasa, ya. Tetapi untuk ngaji akhlak, ya, ini yang jarang sekali, ya. Oleh karena itu solusi untuk saat-saat ini adalah kebanyakan kita membicarakan akhlak tadi. Ya, salah satu akhlak tadi ya candaan juga, kemudian menuntut ilmu juga, ya, menghormati guru, kemudian bagaimana kita menjaga nama baik Islam, nama baik orang tua kita, minimal kita menjaga nama baik diri kita sendiri dulu. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kunu ma'as shadiqin. Ya, kita bergaul dengan orang yang benar. Nah, karena apa? Memang salah dalam bergaul itu akan mengakibatkan berbahaya, situasi yang berbahaya. Saya lihat di berita-berita, kemudian kita lihat juga di situs-situs bagaimana seseorang itu menjadi teroris. Itu ada yang berawal dari suami, kemudian menyampaikan kepada istrinya dulu, dibisikkan ke istrinya paham, kemudian diajarkan lagi ke anaknya. Bahkan sampai ke anak yang masih kecil, ya kira-kira begini, ya setelah ayahnya terpapar, ibunya terpapar, anaknya diajak, terus sudah diberikan pemahaman, ya dikasih tahu bahwa nak ingin masuk surga yang mudah bersama-sama dengan ayah dan bunda atau tidak, anak kecil pasti mau, dia akan mengatakan itu. Nah, ketika itu sudah sudah masuk ke dalam anak tersebut, diajaklah untuk melaksanakan aksi, yaitu bom bunuh diri atas nama jihad fisabilillah. Nah, ini yang disebabkan apa tadi? Salah dalam bergaul tadi. Nah, oleh karena itu kita harus melihat ciri-ciri khas tadi, bahwa manakala ada orang yang mengajarkan kepada kehancuran, ya mengatakan akidahnya benar, syariatnya bagus, tetapi dia mengajak kita untuk kebinasaan, maka itu berada dalam kesalahan. Karena Allah Ta'ala sendiri menyatakan, la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa janganlah kalian antarkan di tangan kalian, dekatkan tangan kalian, lemparkan tangan kalian kepada kebinasaan. Jadi kalau membunuh diri itu binasa itu. Ya. Allah perintahkan wa ahsinu, berbuat baiklah. Ya, berbuat bajiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Seolah-olah mengatakan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat, yang membinasakan dirinya, yang mencelakakan dirinya. Tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Ta'ala berfirman, la taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ya, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala itu sayang pada kalian. Ya, ini dalam surah An-Nisa ayat 29. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa membunuh diri itu adalah hal yang dilarang. Ya, ini secara umum. Membunuh diri dengan menggunakan bom, menggunakan pisau, dengan apa saja yang namanya bunuh diri itu adalah tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bahkan dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengan larang itu Allah Ta'ala menyatakan innallaha kana bikum rahima. Larangan ini adalah untuk apa? Untuk membuktikan bahwa aku itu, Allah Ta'ala itu sayang kepada kalian. Jadi kalau orang tidak ingin disayang oleh Allah Ta'ala, silakan dia bunuh diri, tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu ajaran Al-Quranul Karim. Jadi orang, ya, para
yang adik-adik sekalian ya, yang terutama kenapa saya sampaikan adik-adik, karena memang rata-rata yang banyak terkontaminasi itu masih ya sesuai dengan judul kita itu kaum milenial. Kaum milenial itu kan 2000-an ke atas ini. Kalau ya kita ini kan rata-rata di 19 ya, 1900-an. Jadi ini yang harus diingat ya, kita harus memperhatikan bagaimana ajaran Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya Al-Quran sendiri sudah memberikan ajaran yang luar biasa kepada kita bahwa Bismillahirrahmanirrahim, segala yang kita lakukan itu dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita ya adik-adik sekalian dan yang kami sayangi, bahwa membunuh diri sendiri itu saja sudah merupakan hal yang berbahaya, tidak disukai Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa ya kalian tidak akan dapat rahmatku kalau seperti itu ya. Jadi jangan, supaya kalian mendapatkan rahmatku. Oke. Kemudian selain dari itu adalah rahasia yang paling penting adalah itu pergaulan. Pergaulan apa? Jadi kurang gaul. Penyebab orang itu, orang menjadi teroris itu dia kurang bergaul. Coba lihat dia, teroris-teroris itu apakah mereka orang yang hobi bergaul? Sama sekali tidak. Kenapa mereka dilarang bergaul? Karena kalau mereka sudah sampai bertanya kepada orang lain, mereka akan dapat pemahaman yang lebih baik, ya takut mereka tidak bisa jadi teroris. Nah itu makanya disebutkan bahwa para teroris itu mereka menyendiri dulu, seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Zuhair Misrawi. Memang seperti itu. Oleh karenanya, ajaran untuk sampai kepada ketakwaan itu, ya sahabat Islam Rahmat TV, untuk sampai kepada takwaan itu bergaul. Bergaul apa? Ini sering kita sampaikan berkali-kali. Ya, bergaul itu bukan hanya dengan orang beriman saja, dengan orang Islam saja, bergaul dengan semua. Oleh karenanya Allah Ta'ala sampaikan berkali-kali, sering berkali kita sampaikan di surah Al-Hujurat itu. Tentang akhlak itu sendiri, pemirsa, banyak belajar surah Al-Hujurat. Ya, kalau belajar tentang akhlak di sana, jangan berprasangka buruk, ya jangan memberi gelar-gelar yang tidak baik, semuanya ada di Al-Hujurat. Banyak akhlak di sana dibahas. Ya. Oleh karenanya, boleh katakan surah Al-Hujurat ini ayat akhlak. Ya, oleh karena itu ingin mempelajari akhlak, banyak itu baca surah Al-Hujurat. Ya. Ini surah Al-Hujurat ini saya sering dengarkan ayah saya ini. Ayah saya waktu saya masih kecil itu ada 2 surat yang saya baca, itu surah Ar-Rahman dan surah Al-Hujurat. Itu selalu waktu lantunan subuh itu beliau lantunkan dengan suara yang indah ya. Makanya saya itu ingat selalu ayat-ayat itu. Ya, terutama ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya telah kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Waja'alnakum syu'uba, ya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, qabail, dan bersuku-suku li ta'arufu, supaya kalian saling ta'aruf, saling berkenal. Pada kajian di tahun lalu itu Kiai Miftah sudah menyampaikan ta'aruf di situ maknanya adalah interaksi. Ya memang karena memang timbangannya begitu, ya. Dan bahasa Arab masuk babnya tafa'ul, ya. Jadi saling masuk. Siapa yang saling masuk? Manusia, karena dipanggil tadi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, kalau orang sudah seperti ini, saling bergaul, ya, saling berjumpa satu sama lain, saling senyum, saling sapa, ini salah satu akhlak. Jadi agama Islam yang benar itu, Islam itu agama yang benar, dan salah satu akhlak Islam itu bergaul dengan orang lain. Ya. Lalu Allah tutup ayat itu, dia mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Atqakum itu isim tafdil, yang paling bertakwa. Nah, konteks ayat tadi menyampaikan bahwa ada satu perintah di situ yang dita'arufu, bergaul. Jadi orang yang paling suka bergaul itu orang yang paling bertakwa. Jadi dengan kita bergaul ini, banyak bergaul dengan orang lain, insya Allah. Kalau bahasa anak gaul sekarang, anak muda sekarang, kita harus banyak piknik. Supaya apa? Kalau banyak piknik itu insya Allah ya otaknya cerah. Nah, kemudian dia tidak kaku, tidak ghilzah tadi, gitu kan kata Kiai Miftah tadi, masya Allah ya. Jadi kalau orang itu kaku, segala-gala akan susah. Ya, yang pada akhirnya orang ini jadi tegang. Misalkan kita lihat orang saja, ini
mohon maaf ya, saya tidak menyinggung apapun ya, tapi saya berdasarkan pengalaman ya, ketika waktu dulu saya masih SMA, sholat berjamaah, kemudian lagi sholat gitu kan, sholat berjamaah masih di sekolah, tiba-tiba ada yang kakinya ditempelin langsung ditendang misalkan, karena apa katanya sempurnanya sholat itu kaki itu harus dilutut dengan lutut, mata kaki dan mata kaki harus saling kena, kalau tidak begitu tidak sah, sehingga kaki kita ditendang. Waduh, ini sementara yang lain tidak begitu, biasa aja mereka berdiri. Waduh, yang pada akhirnya apa? Ya, dianggap sholatnya tidak sah, tidak sesuai dengan sunnah. Padahal apa? Ya, pemahaman dia sendiri dipaksakan ke yang lain. Orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ini sama sekali tidak boleh. Ya, oleh karena itu, akidah syariat itu harus menghasilkan akhlak. Oleh karena itu, untuk mencapai kepada akhlak yang baik tadi, itu banyak bergaul, rajin berbagi, ya, bahasa sekarang itu take and give, ya. Ambil juga, memberi juga, saling berbagi. Supaya apa? Kalau sudah seperti itu, maka kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi ya ini yang paling penting ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyak bergaul, ya adik-adik kita dan siapapun yang ingin menjadi orang yang cinta damai, ingin membawa kepada keselamatan, banyak bergaul. Dan terlebih lagi adalah bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang membawa kita kepada keselamatan insya Allah. Ya begitu yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita mudah untuk bergaul antara satu dengan yang lain, karena saling bergaul itu akan menghasilkan kasih sayang, akan menghasilkan cinta, dan tujuan dari Islam ini dikirimkan ke dunia ini, tujuan Nabi SAW dikirimkan ke dunia ini menjadi sampai, yaitu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam Islam, alam muslimin, ya, alam non muslim, alam Amerika, alam Saudi, alam Indonesia, alam PNG, alam Australia pun, kita pun memberikan rahmat kepada semuanya. Itulah Islam. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya demikian. Mari kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bisa saling berpesan dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada kebinasaan, yakni perbuatan yang mengarahkan kepada terorisme. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil alaina barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Wa akhir da'wanin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.